Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifalia Hayati dengan 55401223132 akan menjelaskan mengenai Arma dan Arima dan bagaimana demonstrasinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai AR, MA, dan Arima terlebih dahulu. Nah, apa sih itu AR, MA, ARMA, dan ARIMA? ARIMA itu salah satu jenis analisis data time series yang bersifat univariate, yang menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependent untuk menghasilkan perubahan jangka pendek yang akurat. Nah, di sini ada dua bentuk ARIMA. Yang pertama itu ada seasonal dan yang kedua itu ada non seasonal. Nah, untuk data ARIMA non seasonal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada autoregressive atau disingkat AR, yang kedua ada moving average atau disingkat dengan MA, dan yang ketiga itu ada gabungan dari AR dan MA, yaitu autoregressive dan moving average model. Nah, selanjutnya itu mengenai AR. AR yaitu model autoregresif yang menggunakan nilai masa lalu dari variabel itu sendiri untuk memprediksi nilai saat ini atau masa depan. Nah, di sini ada model AR-nya. Teman-teman bisa dilihat di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada MA, moving average, yaitu model deret waktu yang menggunakan rata-rata kesalahan atau error dari periode sebelumnya untuk memprediksi nilai saat ini. Jadi, perbedaan dari AR dan MA itu, kalau AR itu, maaf, nah, kalau AR itu menggunakan nilai masa lalunya dari variabel dependennya. Nih, YT min 1 akan mempengaruhi YT yang sekarang. Sedangkan MA itu terpengaruhi oleh rata-rata atau dari errornya. Nih, ET min 1, ET min 2. Nah, selanjutnya itu mengenai ARMA. ARMA itu adalah kombinasi model AR dan MA yang memperhitungkan nilai masa lalu dan error masa lalu untuk prediksi yang lebih akurat. Atau biasanya AR dan MA ini gabungan dari rumus AR dan MA. Jadi di sini. Dan ini rumusnya. Nah, lalu siapa yang menggunakan model ini? Biasanya tuh model ARIMA itu digunakan oleh ekonom, analis bisnis, dan peneliti yang bekerja dengan data deret waktu. Dan di mana RMA dan ARIMA ini digunakan, biasanya digunakan dalam ekonomi, perambaran, penjualan, pemodelan, cuaca, dan analisis pasar saham. Dan biasanya ARIMA ini menggunakan aplikasi seperti eView, Stata, SPSS, RStudio, dan sebagainya. Nah, di sini kapan sih Arima ini digunakan? Jadi data time series itu pasti akan mengandung autokorelasi. Dan untuk dan apa itu autokorelasi sendiri? Maksud dari autokorelasi itu jadi diri dia yang sekarang itu dipengaruhi oleh diri dia yang sebelumnya. Jadi variabel Y saat ini berhubungan dengan variabel Y sebelumnya. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi autokorelasi atau menghindari autokorelasi, butuh alat untuk dapat mengatasi ini. Nah, nah, kenapa? Agar bisa menghasilkan best estimator lower variance atau estimasi terbaik. Makanya kita menggunakan model ARIMA ini. Sebenarnya bagaimana ARIMA dan ARMA ini dilakukan? Yang pertama itu identifikasi model tentatifnya. Kita lihat dulu datanya, apakah data itu stasioner atau tidak. Yang kedua itu kita mencari pola data dengan cara graf-kolegram agar kita tahu eh lag, lag, kapan lag untuk model AR dan MA. Terus yang kedua itu kita estimasi model tentatifnya. Yang ketiga itu kita evaluasi modelnya. Mana model ARIMA yang terbaik? Ya, di sini ada ciri-ciri model dari ARIMA yang terbaik yaitu variabelnya itu signifikan. Yang kedua R square-nya itu semakin besar, nilai AIC-nya itu semakin kecil, nilai SIC-nya juga semakin kecil, SSE-nya juga semakin kecil. Nah, yang keempat itu baru melakukan peramalan atau forecasting. Nah, formal ini hanya bisa dilakukan oleh jangka panjang atau maksimal itu 1 tahun. Nah, di sini ada grafik mengenai ACF atau Auto Correlation Function dan yang kedua itu ada PACF atau Partial Auto Correlative Function. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk air ini ordonya itu Ki. Iya, eh untuk air ini ordonya itu Pi. Maaf, di sini ada ya ordonya itu P. Nah, jadi kalau teman-teman itu
mau mengetahui ordo dari AR ini, teman-teman teman-teman hanya fokus pada di grafik PACF. Nah, di sini bisa kelihatan ya, cut off-nya itu ada di leg 3. Karena leg 1, 2, dan 3 ini masih ada di atas rata-rata, sedangkan yang lainnya sudah di bawah rata-rata sudah menurun. Jadi, cut off itu ada di yang ketiga. Karena yang ketiga, yang terakhir yang melampaui rata-rata. Sedangkan untuk MA yang berordo Q itu dilihat dari grafik ACF-nya aja. Sedangkan yang SP ACF ini itu pasti akan dying down. Nah, ya, teman-teman lihat di grafik ACF-nya aja, kapan sih leg itu menurun gitu. Leg itu mulai menurun setelah dari eh, leg yang ketiga ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ordo dari EMA ini 3. Karena legnya ini baru cut off itu di leg yang ketiga. Sedangkan untuk ARMA itu dua-duanya dying down. Jadi dying down ini kayak makin tinggi makin turun seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja demonstrasi analisis AR5. Di sini aku udah nyiapin data. Ini datanya kita copy dulu. Udah itu kita masuk ke data. Teman-teman terbisa seperti biasa kita buka data editornya. Udah itu kita di paste variable names. Udah masuk ya. Namanya jangan lupa WK itu apa? WK itu aku ngambil datanya di Work Capital Bank. Nah, karena udah kita langsung ke komen. Maka di sini belum ada waktunya ya. Iya kan, belum ada waktunya, maka kita bakal kasih variabel waktunya. Di komen kita tulis saja gen t sama dengan underscore n. Udah itu enter aja. Udah itu teman-teman bisa tulis lagi gen new t sama dengan tm buka. Kita mulai tadi kan data awalnya 2009 ya. 2009 M1 kita tutup ditambah T min 1 itu enter. Oh iya ini maaf ya aku kurang kurang sama dengannya. Ini paste ini ganti jadi sama dengan maaf maaf. Nah, nah ini udah benar. Nah, teman-teman bisa lihat, nah di sini udah mulai, nah T-nya ini variabel T-nya ini akan menyesuaikan dengan variabel si WK-nya ini. Nah, udah itu kita ubah new T ini karena new T ini belum ke monthly, sedangkan data kita monthly, kita ubah dulu ke monthly. Jadi teman-teman pencet format aja, terus ada titik 3, terus kita ganti jadi monthly, udah itu kita pencet oke. Nah, ini udah langsung ke ubah ya, sampai data terakhirnya itu 2023. Nah, oke, kita langsung aja akan, oh ya, kita masukin datanya dulu ke data time series. Teman-teman tulis aja di komen t-set sama dengan new tag, udah itu enter. Nah, ini udah langsung ke set. Udah kan kita untuk melakukan ARIMA itu kita harus identifikasi dulu. Nah, apakah data itu stasioner atau enggak? Kita bakal uji stasioner. Itu yang pertama non formal dulu itu dengan cara grafik. Nah, ini ada dua cara. Teman-teman bisa pencet grafik, terus ke time series yang ini. Selain plot atau teman-teman bisa langsung atau statistik terus ke time series lalu ke graf lalu ke line plot. Create, kita masukin variabelnya itu yang WK, itu accept, udah itu oke, nanti bakal muncul. Nah, bisa dilihat ya kalau grafik ini eh, dia datanya itu trennya itu ke bawah. Berarti tidak stasioner ya teman-teman. Udah itu kita pakai uji formalnya untuk analis stasioner itu pakai statistik kalau ke time series, udah itu ke tes terus ke ADF. Nah, bakal muncul, udah itu pencet variabel WK-nya, itu oke. Nah, bisa disimpulkan ya teman-teman, kelihatan nih bahwa p-value-nya itu masih di atas 0,05. Dan tes statistiknya ini masih lebih besar dari critical value-nya pada 1%, 5%, dan 10%. Jadi bisa disimpulkan bahwa data ini belum stasioner. Nah, makanya kita akan melakukan first difference. Ini sih gampang, ini tinggal di copy aja dulu.
Udah itu di paste. Udah itu kita tambah D titik, baru kita di enter. Nah, ini udah langsung di first difference. Nah, ini langsung kelihatan ya. Ininya udah signifikan 0,005 di bawah 0,05. Ininya juga lebih kecil ya daripada critical value di 1%, 5%, dan 10%. Udah sekian kan kita udah stasioner, baru kita akan menentukan leg dari AR dan MA. Nah, caranya itu kita bakal pakai korelogram. Caranya gampang, jadi teman-teman tinggal tulis aja di sini Aceh, terus masukin variabelnya yang ini. Maaf, iya benar yang ini kok. Ah, copy aja. Udah itu Ctrl V nanti langsung keluar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini auto correlation berarti ACF, berarti MA-nya. Berarti MA-nya itu ordo berapa? Kita lihat leg-nya di sini berapa. Ternyata yang lebih rata-rata itu ada di leg 1. Berarti kita simpulkan bahwa ordo dari MA atau moving average itu ada di 1. Selanjutnya kita bakal tahu lihat korelogram dari PAC itu sama, tulis lagi aja ini. Udah kita enter. Nah, di sini lihat sama ya. Ordo ordo dari AR itu ada di leg pertama. Jadi ini teman-teman biarin aja karena kita lihatnya di sini ya. Karena setelah ini dia udah kembali ke rata-ratanya. Jadi kita lihat yang di awalnya. Jadi sama satu ya. Eh jadi eh nah kita udah tahu model Arima ini berapa. AR itu kan satu, dan integrated itu diambil dari datanya ini. Kapan datanya ini stasioner, dan yang kita dapat itu data stasioner. Stasioner itu di first difference yang pertama. Jadi modelnya yang M dan yang ordo MA itu satu. Jadi Arima modelnya itu 1,1,1. Jadi itu model tentatifnya. Nah, karena kita udah nemu model tentatifnya, kita bakal uji nih. Model mana sih yang terbaik yang bakal kita gunakan untuk forecasting nanti? Nah, jadi model yang terbaik kita coba ya satu-satu model mana yang terbaik, karena di Stata ini kita nggak ada fitur yang langsung munculin mana model yang terbaik. Jadi kita langsung aja coba satu-satu. Nah, untuk mengetahui model Arima yang terbaik ini ada dua ya. Bisa lewat statistik, terus ke time series lagi, itu ke Arima. Atau bisa juga lewat chat, yaitu dengan tulis Arima, koma, Arima, WK, koma, Arima. Tadi kita masukin berapa airnya satu. Terus tadi kita data stasioner dimulai dari first difference berarti satu. Dan juga tadi MA-nya juga satu. Iya. Udah itu nolok, tambah nolok. Kenapa nolok? Jadi biar langsung langsung ke outputnya aja. Kita enter, nah mulai muncul. Nah, ini udah kelihatan ya. Di sini sih kelihatan signifikan ya karena di bawah 0,05, tapi kan kita cari model yang terbaik, yang lebih kecil lagi. Nah, tapi kita coba aja dulu IC-nya berapa, stat terus IC. Jadi teman-teman kalau mau tahu nilai IC-nya tinggal terus saja stat IC terus nanti gini. Nah, ada di 132. Coba kita pakai modelnya yang nah ini copy aja biar gampang. Misalnya kita coba yang misalnya ini 0, terus ini 1. Udah itu enter. Nah, ya kan masih ada yang lebih kecil, tapi kita lihat dulu nilai IC-nya. Stat IC berapa? Ini 130. Tapi ini masih lebih kecilan ini ya daripada yang itu. Yang pertama. Coba kita cari lagi pakai rumus yang tadi berapa? Tadi kan 0,11. Coba sekarang yang 0. Nah, ini lebih kecil lagi, ini lebih signifikan. Terus ke stat, maaf, stat IC. Kita enter. Nah, ini 132,676. Tadi yang pertama itu
132.189 berarti bisa disimpulkan yang paling kecil itu ada di 13676. Jadi teman-teman untuk mengetahui model ARIMA yang terbaik kalau untuk di Stata ini jadi teman-teman masukin aja masukin semua model yang berapa kemungkinan itu. Nah, nanti bakal bakal teman-teman bandingin dengan model yang mana, model yang lain tadi mana yang lebih kecil gitu, dan mana yang lebih baik gitu ya. Oke, karena kita udah ketemu model yang terbaik itu ada di satu model ARIMA 1,1,0. Kita langsung aja bakal ngelakuin first casting. Nah, sebelum melakukan first casting, kita harus buat dulu nih wadah untuk beberapa observasinya. Nah, teman-teman langsung aja bisa pencet statistik, terus ke TS, time series, udah itu ke setup, udah itu add observation. Udah itu pilih ramalannya 6. Kenapa 6? Dan nom ini 6 itu berapa data yang bakal kita munculin. Karena kita datanya bulan, berarti 6 bulan ke depannya. Terus kita pencet enter. Nah, ini udah ketambah. Udah itu tadi modelnya kita masukin lagi yang ini. Karena ini yang bakal dipakai. Kita copy. Terus paste aja. Terus nanti giniin lagi. Enter lagi. Nah, udah itu kita baru dia tulis di komen itu predict. Call predict. FC forecasting datanya. Terus koma. Y dynamic. Dynamic. Y dynamic. Dalam kurung TM buka kurung 2024 karena kita mulai dari 2024 ya. 2024 M1 karena bulan 1 udah itu kita enter. Di data yang nggak benar. Bentar. Ini ada yang salah nih. Oh iya, sebentar aku ada yang salah. Oh, ready. FCWK dynamics. Terus kita di tempat oh ini kurang ini ya ternyata teman-teman, maaf ya. Nah, ini udah benar. Ini bakal muncul di sininya. Nih lihat. Nah, ini kan langsung muncul di sini. Nah, jadi model Arima ini bagus untuk forecasting untuk jangka pendek saja ya. Iya, oke. Karena biar kita mau lihat eh, grafiknya, tinggal statistik, terus ke time time series, terus ke graph, udah itu ke time plot. Udah itu pencet yang buat satu terus grid. Kita pakainya variabelnya yang forecasting ya. Terus kita terus kita oke. Dadah. Nih lihat. Jadi yang biru ini itu WK-nya, work capital yang asli. Dan yang ini prediction untuk prediction dari WK-nya atau forecasting dari WK-nya nih. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian dari aku. Terima kasih.